Kemudian ditanya kepada Nabi Muhammad berikutnya, ayyul mu'minina akyas, siapa di kalangan orang-orang yang beriman yang paling cerdas? Kata Nabi Muhammad SAW, aktsaruhum lil maut dzikra wa aktsaruhum lima ba'dahu isti'dada. Orang yang paling cerdas di antara orang-orang yang beriman adalah yang paling banyak mengingat kematian, yang paling banyak mempersiapkan amal untuk hari setelah kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan pertemuan kali ini mungkin kita tidak membaca Minhajul Muslim dulu. Mohon maaf untuk bapak-bapak yang sudah membawa kitabnya. Karena sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Terakhir kayaknya filenya 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Mudah-mudahan pandemi ini betul-betul berakhir hingga kemudian kita bisa rutin lagi untuk mengadakan kajian. Dan kabar gembiranya tentunya ulun sudah meminta kesediaan para asatidzah untuk mengisi di Kota Baru dan di Batu Licin. Jadi kalau bisa diurutkan itu ada 4 ustadz di bulan genap, ganjil seperti sekarang, dan 4 ustadz di bulan genap, dan ada 2 ustadz di pekan kelima. Di bulan ganjil seperti ini, sebagaimana dimulai oleh Ustadz Haikal, jadi pekan pertama Ustadz Haikal, kedua Ulun, ketiga Ustadz Abu Mahlin, keempat Ustadz Mukhlis Biridho. Kemudian di bulan genapnya
Yang pekan pertama Ustadz Burhan, pekan kedua Ustadz Baginda, Ustadz ngajar di Bakah beliau. Kemudian pekan ketiga Ustadz Arif Uthman, dan pekan keempat Ustadz Aiman Abdillah. Pekan kelima di 2022 itu ada 5 kali, dan Ustadz Muhammad Husaini dan Ustadz Ahmad Zainuddin siap untuk datang insyaallah. Jadi pekan kelima itu mereka berdua insyaallah bergantian. Jadi itulah yang kita settingkan insyaallah para ustadz. Yani rutenya seperti yang ulun jalani dan Ustaz Haikal jalani kemarin, ke Kota Baru dulu, baru kemudian ke sini dan pulang. Walaupun tentunya ini pertama kali ulun ke Kota Baru kemarin ya, jadi cukup melelahkan rupanya. Ulun waktu menyeting itu kayaknya dekat aja, totonya memang cukup melelahkan. Jadi harusnya ustadznya tuh pergi mungkin hari Jumat mungkin, untuk ke Kota Baru dulu, baru kemudian ke sini. Tapi nanti fleksibel lah, fleksibel saja. Karena yani untuk ulun pribadi, ulun hanya siap untuk 2 kali, di Kota Baru 1 kali, di sini 1 kali. Tapi Ustadz Abu Mahlin kayaknya mungkin ulun 3 gin kawan insyaallah ya. Tinggal di setting fleksibel saja. Wallahualam bishawab. Nah, berkaitan dengan tempat itu nanti ulun akan yakni meeting ringan setelah pengajian. Tempat di Batu Licin ada 2, kita ingin meeting dulu. Bagaimana kemudian biar yakni sama-sama nyaman. Apakah kemudian Imam Nawawi dan Imam Bukhari kita yakni gilir juga, atau bagaimana nanti ulun meeting dengan DKM. Ulun sudah yakni undang mereka semua, yuk kita ngobrol habis pengajian biar nyaman. Kita ini sudah sedikit, jangan lagi becakut. Sudah sedikit becakut, loco jadinya. L-olo, co-oco, loco. Namun banyak, ayo becakutnya sudah sedikit. Bermasalah pulang. Iya. Jamaah, di Banjarmasin itu, ulun pribadi saja jadi pembina 4 yayasan. Ya. Yayasan Jalan Hidayah membawahi Rifkon TV, ulun pembina di Intan Ilmu, ulun pembina di Imam Syafi'i, Imam Syafi'i membawahi Imam Syafi'i, kemudian Cahaya Sunnah baru kita bikin untuk di Batu Licin, untuk di Landasan Ulin. Ya, ulun pribadi aja 4. Belum lagi ada yang baru nih insyaallah kita akan yakni bikin, karena kita insyaallah dan mohon doanya juga kita mau bikin universitas insyaallah. Yayasan baru lagi, pembina juga. Itu belum ulun sebutkan ada Yayasan Sa'adah dengan Ustaz Saufinya, ada Yayasan Abdul Qadir Al-Jilani dengan Ustaz Aimannya. Banyak yayasan. Santai-santai aja. Batu Licin, Batu Licin. Biar pemirsa satu Indonesia tahu. Nanti kita ngobrol ya, kita rembuk lagi ya. Tinggalkan ego ya. Karena kita semuanya ingin bersama-sama agar dakwah ini lebih berkembang. Kemudian yakni punya sekolah, masing-masing punya sekolah. Intan Ilmu punya SMP, nanti ada SMA-nya. Ulun di Masjid Imam Syafi'i ada TAUD TK SD-nya, Bakah lengkap. Ustadz Aiman dengan yakni pesantren perempuannya. Ustadz Mukhlis nanti ada macam-macam, subhanallah. Tapi semuanya jalan bersama ya, karena masing-masing juga ngajar sini dan sana. Wallahualam bishawab. Insyaallah kita akan yakni rembukan nanti. Kalau Kota Baru insyaallah tidak ada masalah. Yang jelas Batu Licin ya, kita punya 2 titik. Sepertinya kalau misalnya di 2 titik itu sama-sama pengajian mungkin berat ya. Jadi harus dibagi mungkin. Kayak di Banjarmasin aja sudah banyak masjid, masing-masing punya pengajian. Di weekend kita juga lagi meeting ini untuk mengatur supaya lebih rapi lagi. Masing-masing sudah punya. Al-Faruq dengan pengajiannya, Imam Syafi'i dengan pengajiannya, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Bakah, masing-masing sudah punya pengajian full. Yang isi kita juga, makanya ramuk sebenarnya. Tapi harus disetting, dibagi bagaimana supaya tidak terlalu melelahkan. Karena para ustaz dalam satu weekday itu sudah ngajar.
Jam 8 sampai jam 12 setiap hari sudah ngajar. Makanya weekend harus diatur biar lebih fleksibel ya. Supaya istri dan anak juga tapi merangut lah. Kajian terus ya. Iya. Apabila berjalanannya jadi ya. Sekalinya berjalanan aja merangut pulang. Berjalanan macam apa ini ya? Doang ya. Oke. Jamaah, mungkin ulun tidak bahas Minhajul Muslim dulu, tapi lebih ke nasihat seputar kematian. Dan di saat yang sama setelah pengajian ini selesai, ini menjadi bahan pengingat kita, maka kembalikan ke perkara kita sama manusia. Ini penting ya. Jangan sampai kita meninggal dunia dan kita meninggalkan kedengkian, kebencian kepada sama kaum muslimin. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran 185 sebagai pengingat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan yang namanya kematian. Artinya tidak ada yang kekal. Enggak usah lagi kemudian orang mengharapkan kekekalan, Anda pasti mati. Nabi Muhammad pun demikian. Sallallahu alaihi wasallam. Waktunya kapan? Di mana kita meninggal, dengan cara apa kita meninggal, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Luqman ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pengetahuan kapan terjadinya hari kiamat. Nabi Muhammad pun tidak tahu. Kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad hanya berikan kepada kita dari firman Allah, dari wahyu Allah, itu tanda-tandanya. Tanda-tanda yang kecil, tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda yang kecil yang sudah terjadi, ada, yang sedang terjadi sekarang ada, yang akan terjadi belum. Bahkan keluarnya Imam Mahdi itu adalah di antara tanda-tanda yang kecil yang terakhir, awal dari tanda-tanda yang besar. Nabi Muhammad hanya berikan tanda-tandanya, dan kemudian harinya Jumat. Tapi kapannya? Wallahu a'lam bishawab. Apakah masih lama? Kita enggak tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba." Sesungguhnya mereka, semua kita manusia melihatnya, menganggapnya, mengiranya kiamat itu masih jauh. No, wa narahu qariba, dan menurut pandangan kami dia dekat. Bahkan sejak diutusnya Nabi Muhammad, sejak meninggalnya Nabi Muhammad, itu tanda-tanda hari kiamat. Meninggalnya Nabi Muhammad SAW, diutusnya Nabi Muhammad SAW, meninggalnya Nabi Muhammad SAW, itu tanda-tanda hari kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, bukan suku ini, bukan suku itu. Bukan ramalan ini, bukan ramalan itu. Hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad pun tidak tahu. Ketika ditanya oleh Jibril, kapan terjadi hari kiamat? Kata Nabi Muhammad, ini Allah Subhanahu wa taala yang ditanya, kata beliau, tidak lebih mengerti dibandingkan yang bertanya. Kalau itu Jibril yang bertanya. Artinya saya tidak tahu. Baru Jibril bertanya, "Wa ma amaratuha?" Dan apa tanda-tandanya? Kala itulah beliau berikan di antara, atau sedikit di antara begitu banyak tanda-tanda hari kiamat. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith, dan Allah menurunkan hujan. Allah yang tahu kapan, di mana, berapa lama hujan kemudian akan diturunkan. Bukan peramal ini, bukan peramal itu. Bukan pawang ini, bukan pawang itu. Hanya Allah yang tahu. Memintanya boleh kalau misalnya memang kita luar biasa, yakni gersang, lama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan hujan. Mungkin kita jarang sekali, bahkan mungkin seingat ulun enggak pernah kita salat istisqa untuk minta hujan. Di Madinah, kita mengalami beberapa kali kita salat istisqa.
Setahun itu paling 2 atau 3 kali hujan. Setahun. Kalau kita, subhanallah. Tapi terkadang yang turun di kita juga, subhanallah, hujan yang kemudian berakhir dengan bencana. Bisa berhari-hari, sudahlah air pasang luar biasa, hujannya berhari-hari, kita alami di awal-awal pandemi. Waktu banjir sini banjir nggak Pak? Enggak ya? Iya. Jamaah sekalian rahimakumullah, wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim. Secanggih apapun alat di zaman sekarang, ketika mereka mengatakan kami tahu bahwasanya janin yang ada di dalam rahim ibu ini adalah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, itu kan di pekan tertentu. Itu kan di pekan tertentu atau di bulan tertentu mereka baru tahu ini laki-laki atau perempuan. Sejak perempuan itu hamil, alat itu nggak bisa tahu. Oke, kalau misalnya beberapa tahun kemudian nanti alat lebih canggih lagi, sejak perempuan itu tahu bahwasanya dia hamil, bahkan mungkin alat tes pack pun bisa mengetahui, yani kita nggak tahu, mungkin suatu saat alat tes pack pun kemudian mengetahui bukan cuma dia hamil, tapi kemudian ketahuan jenis kelamin, yakni jabang bayinya. Dia sudahlah garis 2, kemudian misalnya ada gambar ini laki atau perempuan. Misal, saya nggak tahu, mungkin suatu saat. Tapi apakah mereka bisa mengetahui 4 hal berikut ini yang Allah Subhanahu wa taala tentukan ulang? Setelah semuanya dituliskan di Al-Lauhil Mahfuz, penulisan takdir umri di yakni di bulan keempat, di umur 120 hari. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, ketika ruh ditiupkan di 120 hari, hidup dia, bernyawa dia. Sebelumnya tuh hidup. Siapa saja di antara pian yang berkecimpung di dunia ini kedokteran dan kesehatan, dia tahu bahwasanya sebelum 120 hari pun sudah ada detak jantung. Dia hidup tapi belum bernyawa. Beda sekali. Dia bernyawa, ada ruh di 120 hari. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kutiba rizquhu wa amaluhu wa ajaluhu wa syaqiyyun aw sa'id. Dituliskanlah rizkinya, amalnya, ajalnya, dan bahagia atau sengsaranya. Takdir umri, takdir berkaitan dengan umur. Ada takdir azali, semuanya telah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Ada umri, umur seorang, 4 hal ini dituliskan. Ada lagi yang yaumi, harian, ada lagi yang kemudian sanawi, seperti yakni setiap tahun di bulan Ramadan. Itu masalah takdir, bukan bahasan kita. Yang jelas Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim ibu. Artinya sekalipun alat itu luar biasa, canggih, sekarang itu sudah 4 dimensi, mungkin beberapa waktu lagi akan 5 dimensi, mungkin beberapa waktu lagi betul-betul yakni begitu di scan kelihatan jelas anak itu, kesehatannya, jenis kelaminnya. Tapi mereka tidak akan mengetahui 4 hal ini karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Ini pertanyaan tantangan dari Syaikh Utsaimin waktu itu. Apakah mereka bisa tahu 4 hal ini? Enggak. Jadi tetap hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim seorang ibu. Bahasan kita, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa yang mengetahui apa yang dia akan usahakan besok. Kita mungkin merencanakan banyak hal, tapi apakah rencana itu akan terlaksana? Wallahu a'lam. Makanya setiap kali kita merencanakan sesuatu, tentunya boleh, jangan lupa mengatakan insyaallah. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyashallah. Semua kita baca setiap pekan di surah Al-Kahfi. Janganlah kalian mengatakan kepada satu perkara, saya akan lakukan ini besok, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Katakan insyaallah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari,
Nabi Sulaiman dia mengatakan, saya akan menggauli malam ini 100 istri saya, dan semuanya akan melahirkan satu anak pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jibril mengingatkan, katakan insyaallah, kata Nabi Muhammad, dan kala itu Nabi Sulaiman tidak mengatakan insyaallah. Dia lakukan yang dia ingin lakukan, dan tidak ada seorang pun istrinya yang hamil kecuali satu wanita, dan dia melahirkan anak yang cacat. Dahsyatnya insyaallah. Insyaallah dari seorang yang beriman, bukan insyaallah dari orang yang biasa ngutang. Minggu depan lah insyaallah. Pas minggu kena handphonenya mati, pas kita telepon nomor yang Anda tuju belum terpasang. Maka ini nomornya, kenapa belum terpasang? Di bloknya kita. Nang meminjami duit di bloknya harau. Tapi enggak apa-apa ya, berikan. Mungkin dia lagi susah, maka yang meminjamkan fanadhiratun wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika dia yang meminjam itu lagi dalam kesusahan, beri dia tangguh sampai dia kemudian jadi menjadi mudah. Mungkin baru punya uang baru dia bayar. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inilah ujung ayat Luqman 34. Dan tidak ada satu jiwa yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Mungkin di Batu Licin, mungkin di kota lain, mungkin di Indonesia, mungkin di negeri lain. Tidak pernah tahu. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak mengingat kematian ini. Ketika ia adalah sebuah perintah, berarti ketika kita melakukannya itu ibadah. Kata Nabi Muhammad SAW, akfiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat penghancur semua kelezatan, mati. Siapa di antara pian yang kemarin kena COVID? Angkat tangan aja. Saya kena juga. Ada yang kena? Wah, hebat Batu Licin ya. Cuman sedikit ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dari ribuan orang ini, dari sekian banyak ini 5 aja yang kena ya, masya Allah. Pian yang kena hilang indera perasa nggak Pak? Ya, gimana rasanya Pak? Saya juga ngerasa hilang indera penciuman, hilang indera perasa. Tapi rasa yang ada, oh masih. Tenang sayang, tenang. Memangnya kena COVID habis itu, siapa aja lon bini langsung hilang rasa. Subhanallah, ulun sampai waktu sudah kena 1 pekan gitu ya, minum obat ini obat itu. Kayaknya di hari yang ke-10 kayaknya. Ulun tuh berduhara sengaja ke tempat pengumpulan sampah. Naik sepeda motor ke sana, habis itu sampai di sana ulun buka masker. Enggak ada baunya. Waduh. Repot ya udah ya Allah. Kemudian ketika bau itu kembalinya itu perlahan-lahan. Semua bau dalam hal ini adalah yang wangi itu satu bau. Parfum, roll on, apa-apa gitu yang wangi itu semuanya satu baunya. Wah, aneh sekali ya. Sama juga dengan rasa. Begitu kembali itu yang pertama kali ulun rasakan, kembali itu yang asin. Pelan-pelan baru nanti kemudian pedas, ada rasa pedas kembali. Pedas bukan rasa ya. Kecut. Subhanallah. Itu saja hilang dari kita. Udah subhanallah. Duh, gimana ya? Mie goreng, makanan paling lezat sealam semesta. Itu enggak ada baunya, Pak. Habis itu kita rasa, enggak ada rasanya, Pak. Subhanallah. Mie goreng, es teh pulang, itu 2 makanan paling lezat sedunia kayaknya. Enggak ada rasanya. Ketika kita masih hidup, Allah bisa berikan rasa itu. Apa? Hilangnya rasa. Supaya banyak-banyak bersyukur. Kemarin kamu mungkin lupa syukur. Pengingat untuk kita juga ya, ulun juga ya. Makan ini itu, mencium aroma ini itu, nggak pernah bersyukur mungkin. Sekarang hilang, rasain. Gimana rasanya? Subhanallah.
Jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi Muhammad, ingat atau perbanyaklah perintah. Makanya ketika kita melakukannya kita berpahala, ya ibadah. Aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyak mengingat penghancur semua kelezatan, yaitu kematian. Jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita momen mengingatnya itu bahkan kalau bisa di salat. Dan ini akan menunjang kekhusyuan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Uzkuril mauta fi salatik." Ingatlah kematian dalam salatmu. Fa inna ar-rajula idza dzakara al-mauta fi salatik fa hariyun ay yuhsina salatahu. Maka sesungguhnya jika seorang laki-laki mengingat kematian pada atau di salatnya, dia pasti akan mempercantik, memperindah salat dia. Dia betul-betul akan laksanakan, yakni salat itu sempurna, rukunnya pasti, kewajibannya juga, sunnahnya bahkan dia lakukan semua. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, "Wa shalli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha." Dan salatlah kamu layaknya salatnya seorang laki-laki yang dia tidak mengira dia akan salat lagi yang lainnya. Artinya ini mungkin salat yang terakhir. Di sabda yang lain, "Shallu salatal muwaddi'." Salatlah kalian salat seperti orang yang ingin say goodbye. Artinya ini salat yang terakhir. Orang kalau misalnya tahu bahwasanya ini mungkin salat saya yang terakhir, dia pasti akan percantik, perindah salatnya. Jadi mengingatnya, momennya itu paling tepat ketika salat. Ia akan menunjang kepada kekhusyuan. Di luar salat kalau Anda mengingatnya, ia akan menunjang kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan ini di antara ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa. Dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian rahasia Allah kita sebutkan tadi. Dia pasti datang, tapi dia rahasia Allah. Kapannya kita nggak tahu. Walaupun kita tahu standar umur 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit di antaranya yang melewati angka itu. Umat Nabi Muhammad ini, semua kita ini 60 sampai 70. Itu rata-rata. Jarang yang kemudian 80, 90 ada, tapi sangat sedikit. Dia pasti datang, nggak pandang umur. Dia pasti datang, nggak nunggu Anda tobat. Gak ada malaikat maut kemudian saya tungguin nih, ini orang tobat dulu atau enggak. No. Dia sudah diperintahkan dan dia akan mencabutnya. Perbedaan hanya berlaku kepada Nabi dan Rasul. Penawaran itu hanya kepada Nabi dan Rasul. Mau sekarang atau nanti. Nabi dan Rasul. Itu keistimewaan mereka. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma min nabiyyin yamrudu illa khayyara baina dunya wal akhirah." Tidak ada seorang nabi pun yang sedang sakit kecuali akan diberikan penawaran kepadanya antara dunia sabar dengan sakitnya atau akhirat mati sekarang dan ruhnya ke surga. Karena kalau ada pertanyaan, apakah surga sekarang sudah ada penghuninya? Sudah. Ruh para nabi, para rasul, orang saleh, mujahidin, ruhnya. Tapi kalau ruh dan jasad belum, nanti. Disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam Sahih Muslim berkaitan dengan keutamaan orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, mujahid di jalan Allah di medan perang. Kata Nabi Muhammad, "Arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadilun mu'allaqatun bil 'arsy tasruhu fil jannati haitsu sya'at thumma ta'wi ila tilkal qanadil." Ruh-ruh mereka, orang-orang yang mati syahid di medan perang. Bukan syahidnya orang yang mati tenggelam, bukan syahidnya orang yang mati setelah melahirkan, bukan syahidnya orang yang macam-macam, syahid kan banyak, ada 7 kalau nggak salah. Ini yang di medan perang khusus. Ruh-ruh mereka ada di tembolok seekor burung yang berwarna hijau. Dia bertengger atau dia memiliki sangkar yang menggantung di arsy Allah Subhanahu wa taala. Qanadil lebih tepatnya maknanya lentera. Tapi di antara maknanya adalah dia bercokol atau mencolok di situ. Namanya qanadil atau qindil.
Dia menggantung di arsy Allah Subhanahu wa taala dan dia berterbangan di surga Allah sesuai kehendaknya. Sekarang itu. Kemudian nanti dia akan kembali ke kindil tersebut atau tempat main celoknya yang bercahaya. Karena makna kindil itu lentera. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang nabi pun yang sedang sakit kecuali akan diberikan pilihan antara dunia, sabar dia dengan sakitnya, atau akhirat, mati dia kala itu. Dan Nabi Muhammad, kata Aisyah, ketika Nabi Muhammad sakit dan di sakit itulah dia meninggal, kata beliau, saya mendengarkan beliau bersabda, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Aku ingin bersama orang-orang yang telah engkau berikan nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang yang saleh. Kata Aisyah, saat itu saya tahu beliau sedang diberikan pilihan dan beliau memilih untuk mati. Di luar itu enggak. Kayak keyakinannya orang-orang Syiah bahwasanya yakni ulama mereka, imam mereka tahu kapan akan mati, bahkan tahu matinya bagaimana. Jadi kan sangat bodoh ya, ketika ada keyakinan bahwasanya tahu dia akan mati, tak taunya kemudian ada orang yang meracuni dia dan dia mati. Lah harusnya kan ketika ada orang meracuni, Anda tahu dong ini racun, lah kenapa Anda makan juga? Berarti kan bodoh ya. Tidak ada. Semua kita tidak ada yang tahu. Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad yakni perintahkan kita untuk banyak-banyak mengingatnya dan mengingatnya di waktu salat. Itu lebih utama dan di luar salat untuk membantu kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Na'udzubillah, kemudian seorang meninggal dan dalam keadaan bermaksiat. Orang itu akan meninggal berdasarkan kebiasaannya. Sabda Nabi Muhammad menyebutkan tentang orang itu akan dibangkitkan bagaimana dia mati. Kata para ulama memberikan keterangan dan orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Anda biasa menjalankan ketaatan, di atas ketaatan Anda meninggal. Anda biasa bermaksiat kepada Allah, ketika maksiat Anda meninggal. Orang kalau ingat mati, sayangnya kita nggak takut sama Allah sih. Makanya kita tetap bermaksiat. Kita nggak takut. Ada yang nantangin lagi. Ketika dinasihati, sudahlah jangan sok suci, neraka gue katanya. Subhanallah. Enggak takut dia. Pian kalau ketemu sama orang seperti ini, kebetulan kali itu misalnya Pian belum meninggalkan rokok ya, Pian sudut rokok itu ke wajahnya. Mana? Ini baru rokok aja situ kepanasan, sok-sokan neraka gue. Atau ketika Pian nggak ngerokok, beli korek lah, atau beli apa tuh? Yang apa tuh? Ya, Mancis, ya Zippo itu merek ya, tapi jadi seperti ya, padahal dia deterjen. Dulu ketika di pesantren, kami itu kalau beli deterjen selain beli gitu kan, karena orang itu atau teman itu kalau minta punya nggak punya. Kan nggak bohong, saya punyanya. Tapi berjalannya waktu, orang tahu punya enggak. Ada. Anak pesantren ya. Karena kalau gimana ya? Kadang-kadang orang itu dia punya uang tapi dia nggak beli, minta aja. Iya, bete juga kita. Teman-teman pesantren tahun 90-an. Aduh ya Allah. Ngomong apa tadi ya? Oh ya, Zippo. Sudut aja tuh wajahnya. Sok-sokan, subhanallah. Nabi Muhammad berikan kita sifat begitu banyak. Allah juga begitu banyak. Ketika mensifati nerakanya, na'udzu, mengerikan sekali. Kata Nabi Muhammad SAW, inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamrah yaghli minhu dimaghuh. Sesungguhnya seringan-ringannya azab orang di neraka kelak adalah seorang laki-laki atau juga perempuan. Diletakkan di bagian telapak kakinya bara api, darinya mendidih otaknya. Itu azab paling ringan dan itulah yang diterima Abu Talib paman Nabi Muhammad karena dia mendapatkan azab yang paling ringan. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, dia dikeraknya api neraka.
Juga sabda Nabi Muhammad SAW, "An-narul ladzi tuqidunahu juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam." Api yang kalian nyalakan itu api dunia maksudnya. Hanya satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau misalnya kita bisa lipat gandakan panas api kita ini, di dunia ini api itu bisa dipanaskan sampai 1000, bahkan mungkin lebih. Ketika baja besi itu dilelehkan, itu 1000 lebih Celsiusnya. Kita katakanlah itu yang paling panas. Taunya suatu saat kita bisa lipat gandakan itu sampai 70 kali lipat. Apakah seperti itu panas api neraka? No. Angka 70 hanya kebiasaan pelipat gandaan dalam bahasa Arab. Allah melakukannya, Nabi Muhammad melakukannya, orang Arab rata-rata melakukannya. Itu sudah kebiasaan dalam bahasa Arab. Ketika ingin bersangatan, ingin lebay, ingin mengatakan sesuatu dengan hiperbola, angka itu yang dipakai 70. Ya, hakikatnya jauh daripada itu. Sama seperti mereka ketika ingin mengungkapkan sesuatu yang sangat kecil, itu biji sawi. Padahal maksudnya lebih kecil daripada itu. Cuman itulah yang mereka ungkapkan ketika ingin mengungkapkan sesuatu yang sangat kecil. Neraka-neraka gue, subhanallah. Kenapa maksiat selalu berjalan? Karena kita nggak takut. Kita tidak takut sama Allah yang maha mampu untuk mengazab kita. Maka ingatlah kematian. Di waktu salat, di luar salat. Di waktu salat mengajarkan kita kekhusyuan. Mungkin ini salat saya yang terakhir. Di luar salat kita akan takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bersabda, berikut adalah cerdas standar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya pada Nabi Muhammad SAW, "Ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, di antara orang-orang yang beriman, ayyul mu'minin, siapa di antara orang-orang yang beriman itu yang paling utama? Kata Nabi Muhammad, ahsanuhum khuluqa. Itulah kenapa kita bahas Minhajul Muslim. Bagian akhlaknya dan adabnya. Kata Nabi Muhammad SAW menjawab, orang yang paling baik akhlaknya, itulah yang paling utama. Bahkan ia pemberat untuk timbangan amal seorang di hari kiamat. Ma min syai'in afqalu fil mizani yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika ia ditimbang nanti di hari kiamat kecuali atau daripada akhlak yang baik. Akhlak lebih kepada perilaku individu, adab lebih kepada yakni interaksi kita kepada orang lain. Kalau akhlak kita bagus, interaksi pasti bagus. Akhlak Anda bagus, adab Anda pasti bagus. Dan itulah yang kita bahas di Minhajul Muslim, adab dan akhlak. Seingat ulun kita juga baru bahas berbakti pada orang tua, nggak selesai-selesai. Karena itu pelajaran yang sangat luas. Jamaah. Kemudian ditanya kepada Nabi Muhammad berikutnya, ayyul mu'minina akyas? Siapa di kalangan orang-orang yang beriman yang paling cerdas? Kata Nabi Muhammad SAW, aktsaruhum lil maut dzikra wa aktsaruhum lima ba'dahu isti'dada. Orang yang paling cerdas di antara orang-orang yang beriman adalah yang paling banyak mengingat kematian, yang paling banyak mempersiapkan amal untuk hari setelah kematian. Inilah cerdas versi Nabi Muhammad SAW. Banyak mengingat mati. Ulun pribadi kayaknya terjadinya mungkin ketika menyentuh 40 kemarin ya. Ya. Ulun sudah 42 sekarang. Ya, sudah 42. Jadi ketika sebelum 40 ya jarang lah yang mengingat ya, karena merasa masih fit, apalagi di 30-an, awal 30-an. Waduh. Apalagi ketika umur 33, lagi fit-fitnya luar biasa, main bulu tangkis sepekan 2 kali, jebret kena serangan jantung. Di umur 40. Huban itu sudah tumbuh
di bulu hidung. Nah, tuhada. Firman Allah, walaqad ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Di antara keterangan para ulama, pengingat di sini tentunya, makna umumnya tentunya adalah Nabi dan Rasul, pemberi peringatan. Tapi di antara maknanya adalah huban atau uban. Maksudnya kalau sudah datang pengingat itu, sasadangnya air lagi. Huban sudah bukan di rambut, di bulu hidung, huban sudah tua pian. Masih kemudian nakal juga. Cukuplah. Pengingat sudah sangat banyak. Mau ngapain sih? Istri punya alhamdulillah, anak lucu-lucu alhamdulillah, pekerjaan ada. Setiap bulan ada aja kemudian pemasukan. Mau cari apa lagi? Kenikmatan dunia sudah Anda dan sedang dan akan Anda tetap akan raih kok. Jangan sampai kemudian menukarnya dengan yang haram-haram. Apalagi ya ini sudah ubanan. Bahasa Banjarnya itu sasadangnya ya lagi sudah men-40 itu parah. Kata Imam Ibnu Katsir, beliau menyebutkan perkataan seorang alim dari kalangan para ulama tafsir, orang dikasih umur 18 tahun itu sudah banyak. 18 tahun itu sudah banyak. Belum dikasih sampai 40 sekarang. Siapa di antara pian yang paling tua? Yang 60 ada? 60. Pit, buku tauhid kita kasihkan Bapak ini, Pit. Bawa nggak, Pit? Di mobil ya. Bapak dapat hadiah, Pak. Makanya Pak tua, Pak. Jadi saya kasih buku. Ipan ngambilin kah? Yang mulakhos, yang buat pengajian di sana kasihkan Bapak dulu. Notanya nanti ya, Pak. Gratis, Pak. Oke, lanjut. Di ibu-ibu ada 60-an? Bu? Oh, tidak ada ya. Anum-anum berarti ibu-ibu sinilah. Masya Allah. Luar biasa. Siap. Barakallahu fikum. Lanjut. Kata Nabi Muhammad SAW, yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling banyak mempersiapkan amal setelah nanti kematian itu datang. Karena jamaah, ketika kita meninggal, tentunya amal kita terputus. Makanya janganlah pian meninggalkan dunia ini kecuali pian sudah meninggalkan jejak kebaikan. Karena begitu semua kita meninggal, putus. Keterangan Imam Nawawi untuk sabda Nabi Muhammad, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathah." Jika seorang manusia meninggal, terputuslah darinya amalnya kecuali 3. Kata beliau, berarti dengan meninggalnya seorang, semua pahala itu stop. Nggak ada kesempatan lagi beramal dan tidak ada lagi pahala. Stop. Karena nggak bisa beramal. Tapi Nabi Muhammad berikan pengecualian. Oh, kata beliau, kecuali 3 amal ini. Sadaqatin jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau waladin salihin yad'u lahu. Sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya selalu bergulir. Bahkan orang itu kalau misalnya bisa nego ke malaikat maut untuk diundur waktu meninggalnya sedikit, itu ingin sedekah, bukan amal yang lain. Bukan amal yang lain. Kawakah diundur nah sampai asar barang. Nah pegerang aja, hendak kawin lagi. Itu kereda itu. Kawakah diundur sampai maghrib barangnya. Nah pegerang, hendak bersedekah itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah. Infak itu artinya mengeluarkan harta. Ada yang wajib kita menafkahi anak dan istri dan semua orang yang ada tanggung, yang kita tanggung. Untuk infak yang wajib sudah, harta masih lebih alhamdulillah. Infak yang wajib yang lain zakat keluarkan, itu infak yang wajib. Mengeluarkan harta yang wajib, nafkah keluarga dan zakat. Ada lagi infak yang sunnah, yaitu sedekah.
Dan infakkanlah dari rizki yang telah aku berikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Seraya dia berkata, andai saja ya Allah engkau ulur waktuku sedikit lagi. Memangnya pengen ngapain? Aku ingin bersedekah dan ingin menjadi bagian dari orang yang saleh. Telat. Kalau sekarang belum telat. Belum telat. Kita masih hidup. Ini juga pengingat untuk takmir musalla. Anda disalib jauh sama yakni Fatimah Samahah di Kota Baru. Ya. Ayo bikin pick yang bagus lagi. Bikin pick yang bagus lagi, broadcastan yang mungkin lebih catchy lagi. Yuk sebarkan. Biar cepat selesai ini musalla. Di depan kalau bisa dipapingin semua. Ya, ini kan luarnya masih belum dicat ya. Belum di apa tuh sebelum cat tuh biasanya dia diplester dulu, kemudian dicat. Nantilah Pak Mustaqim ya dan yang lain orang-orang yayasan. Desainer banyak di Banjarmasin. Di sini juga mungkin ada desain. Bisa jadi pick yang Anda buat, ya ini mungkin informasinya terlalu banyak orang pusing. Bikin yang simpel dan ada fokus. Anda kalau misalnya lihat satu pick, fokusnya udah jelas. Anda harus bayangkan orang itu ketika melihat pic yang Anda bikin, gambar yang Anda bikin tuh ada fokusnya. Donasi penyelesaian. Bikin gede di tengah-tengah atau di atas, tapi dia fokus yang paling gede. Kata-katanya simple aja. Nanti yang agak detail ada di broadcast. Detail di broadcast pun jangan sampai beberapa kali scroll. Saya ngajarin nih bikin broadcast. Jangan sampai panjang. Allah berfirman, Nabi bersabda, kebanyakan. Orang-orang donatur tuh, para donatur tuh pengennya yang simple. Dan kalau pian ingin sebarkan itu ke orang-orang yang kaya, mereka jangan dimasukkan ke broadcast list. Mereka harus Anda japri. Mereka punya izzah, mereka punya ego, mereka punya kehormatan tersendiri dengan kekayaan mereka. Muliakan mereka. Japri, jangan masuk akan broadcast juga. Orang yang punya kekayaan 1 miliar sama orang yang punya 1 T beda. Tapi kalau Anda pendekatannya lebih jelas, Pak Kawaka, saya belajar ini karena dulu pernah salah. Mereka bertanya, Afwan Ustaz, dulu waktu zaman BBM broadcast sama japri kan warnanya beda tulisnya. Sekarang kan sama. Akhirnya mereka nanya, Ustaz ini broadcastan apa pribadi pian ke ulun? Astagfirullah. Dari situ saya belajar. Mereka tidak ingin disamakan. Mereka ingin spesial. Apalagi pian kemudian mendatanginya, menceritakannya. Mungkin bisa jadi begitu Anda cerita, mereka pertanyaannya, berapa gram kurangnya? Nah, berapa gram kurangnya? Pian jangan bingung lagi, berapalah? Jangan, pian harus sudah punya angka di sini. Berapa gram kurangnya? Sekian ratus juta. Oh, udah betakun bener aja. Ah, itu. Itu donatur kurang ajar tuh berarti ya. Sekali betakun aja ajar. Itu cara. Perbaiki. Beberapa ikhwah juga ulun nasihati, kalau misalnya belum mematuk para donatur, mungkin pick Anda salah, mungkin broadcastan Anda salah. Timing juga penting. Timing kapan membroadcast? Broadcast jam habis Isya, itu bukan waktunya. Broadcast itu hari Jumat pagi, broadcast itu hari Jumat habis Jumatan. Tuh broadcast. Orang lagi pegang handphone semua. Wah, ada donasi nih. Wah, Jumat nih. Langsung 100 ribu. Kirain juta ya. Timing penting, fokus dalam pick penting, broadcastan penting. Bedakan antara yang umum dan yang khusus. 4H, Pak Mustaqim. Apalin nih, Pak. Subhanallah. Ulun kemarin buka donasi untuk mushaf. Itu 2 bulan. Hampir 300 Pak, 2 bulan doang. Dan itu bukan orang yang kemudian saya 5 juta 10, enggak. Kecil-kecil. 50 ribu, 100 ribu. Handphone saya ini sampai jebol. Dalam artian ulun kan punya limit untuk SMS. Itu kepake semua. Karena ulun salah menyeting berapa, yakni minimal duit yang masuk hingga saya dapat notifikasi. Saya bilang minimal 50 waktu itu. Akhirnya orang yang transfer 100, ding, sampai kada berbunyi lagi, totonya udah overload.
Subhanallah, luar biasa jamaah itu. Kita masih hidup di zaman yang baik, Pak. Kita masih hidup di zaman yang baik. Orang baik masih sangat banyak. Orang baik masih sangat banyak. Ini diantaranya, anak-anak ribut. Kita masih hidup di zaman yang baik. Kenapa? Riuh anak kecil di masjid. Kalau masjid hening, bisa jadi tidak ada anak kecil yang di sana. Berarti orang tuanya nggak ajak anaknya ke masjid. Wajarlah, biasalah mereka ribut. Yang penting, yani kita harus bisa mengaturnya ya. Kita masih hidup di zaman yang baik. Orang tua banyak kita bawa anaknya ke masjid. Mereka ini penerus semua kita insya Allah. Dilarang bawa anak kecil. Waduh, saya nggak setuju tuh. Masjid, musola dilarang bawa anak kecil. Nggak semuanya juga kemudian ribut kan? Ya, bisa kok kemudian kita tanamkan. Apalagi sudah umur 4 atau 5 atau 6 tahun. Wah, itu sudah paham tuh. Nah, nanti duduk di samping abah aja ya. Dengerin kajian. Cuman sebentar nak, cuman 1 jam. Habis itu kamu main lagi. Siap bah? Habis ini PS5 ya bah? Nah itu PS5-nya itu yang bikin pusing. Udah berapa PS sekarang? 5 kan betul ya? Nah, betul. Nggak kudet saya berarti. Dahari pernah ulun menyunat anak loh. Umur 3 tahun, anak ulun menangis standar lah ya. Ada orang keluar dari ruangan anteng. Wah, beberapa orang anteng. Waduh. Saya tanya bapaknya, Pak, bagaimana bapak bisa? Keadaan sama saya. Imbah ini aku harus mengeluarkan sepeda ya. Nah. Jadi rupanya dia tuh santai. Dia sudah bayangin sepeda baru. Pantas saya anak ulun nangis. Tidak ulun janjikan apa-apa. Aduh ya. Udah tahu sakit kita nanya. Sakit karena oh dicucuknya mata kita. Ayah macam apa pian ini? Nyata ya sakit. Lanjut ya. Kita lagi bahas mengingat kematian. Maka yani bersedekahlah, ia adalah harapan orang yang mati kalau bisa hidup lagi. 2, ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Gak mesti jadi ustaz, gak mesti cuap-cuap di mimbar di majnun. Semua pian bisa berdakwah, semua pian bisa menyebarkan ilmu. Mungkin ke lingkup yang paling kecil, ke pasangan, suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua, ponakan ke paman bibinya, atau kita ke keponakan. Lingkup kecil. Tapi ada ilmu yang kita sebarkan. Meninggal kita, putus amal kita, nggak bisa ngapain lagi kita, pahalanya akan terus berlanjut. Yang terakhir, dan anak yang saleh yang mendoakan untuknya. Anak kita itu Pak, jejak kita. Makanya didik mereka sebaik mungkin. Makanya jamaah harus bersatu. Ya. Harus pian nanti di Batu Licin ini punya sekolah sendiri. Dari PAUD, TK. Pian kalau sudah mulai PAUD, TK, pian pasti bikin SD. Kenapa? Kemana nanti mereka selanjutnya? Masa ketika kita didik sedini mungkin bagus, dilepas? No, kita pasti siapkan lagi kemudian SD. SD berjalan, Anda pasti siapkan kelas yang lebih banyak. Tapi harus dimulai dulu, harus klop dulu, harus sinkron dulu, harus sama-sama dulu, jalan bareng dulu. Jamaahnya, khususnya orang yayasannya. Ya. Fitnah untuk pesantren Intan Ilmu kan lagi disebarkan oleh mereka tuh. Wah, ini pesantren Wahabi, megah luar biasa. Kita sebutkan tentang megahnya. Begitu jadi itu kita nggak kepikir. Saya masih punya file-file waktu dulu bagaimana ketika tanah itu masih rawa. Pertama kali kemudian dibabat, kemudian di tiang pancang. Filenya lengkap semuanya. Nggak kebayang kok bisa jadi ya. Miliaran seperti ini kok bisa terbangun ya. Orang baik masih banyak. Tapi kita harus memulainya dulu. Orang ingin lihat progresnya. Dasar ada aja. Dasar dibangunnya aja. Dan betapa banyak 99% para donatur itu nggak mau ada laporan. Ulun buktinya. Ketika ulun melaporkan mereka nggak mau. Tat nggak usah gini-gini tat. Nggak usah kasih laporan. Kenapa? Mereka lihat hasil. Mereka lihat yang kita kerjakan. Bismillah. Butuh tiang pancang sekian
yakni tiang butuh sekian juta, ratus juta, miliaran misalnya, ketutup semua. Dan pertahapan kemudian kita membaginya. Bukan kemudian ada grand plan-nya besar, butuh sekian M, kita sebar. Enggak. Pertahapan. Pembebasan tanah, share. Awal pembangunan share. Pelan-pelan, nanti jadi. Begitu jadi, orang yayasannya ribut. Lah. Dari pertama samakan visi misi dulu. Supaya kita punya anak-anak yang saleh. Siapa kalau bukan kita yang mendidik? Apa mau kita kirim terus ke Jawa atau kemana? Enggak, kita harus punya sendiri. Harus punya sendiri, biar enggak jauh-jauh. Karena hanya anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Itu yang paling kita butuhkan ketika kita meninggal. Doa anak. Anaknya enggak saleh. Ini berkaitan dengan amalan-amalan dan hubungan kita dengan Allah. Yang harus kita lakukan. Sebelum kita meninggal, tinggalkan jejak kebaikan ini. Dan ini berkaitan dengan amal kita kepada Allah. Sekarang berkaitan dengan hak sama anak Adam. Jangan tinggalkan kezaliman. Ini penutup kajian ulama. Jangan tinggalkan kezaliman. Apalagi kezalimannya kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak, kepada teman dekat, teman sepengajian. Aduh, jangan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdin aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." Barang siapa yang memiliki satu kezaliman kepada saudaranya, entah itu berkaitan dengan kehormatan ataupun yang lain. Anda menggibahnya, itu berkaitan dengan kehormatan. Anda memfitnahnya, Anda mencaci makinya, Anda mempermalukannya. Enggak secara langsung di zaman ini. Semua bisa lewat tulisan. Semua bisa lewat media sosial. Karena Anda, karena tulisan Anda, status Anda, tweetan Anda. Orang hancur rumah tangganya. Orang malu dia kemudian tinggal di kota itu. Orang malu kemudian tinggal di negeri itu. Kenapa? Karena Anda, fitnah Anda, subhanallah. Anda bisa meninggal kapanpun. Ini kezaliman yang Anda tinggalkan. Anda ketika sadar pun minta maaf, belum tentu dimaafkan. Terjadi ini. Ulun ketika ngisi pengajian di Syarif Saleh di Martapura. Pertanyaan yang kurang lebih sama, tapi beberapa pertanyaan tapi mirip-mirip. Bagaimana minta maaf dari kezaliman dulu karena saya rumah tangga fulan hancur. Waduh, nggak bisa itu. Nggak akan dimaafkan Anda. Orang seutama Nabi Muhammad, selevel Nabi Muhammad, nggak pengen ketemu Wahsy. Tidak ada orang lebih bertakwa dibandingkan Nabi Muhammad. Nggak perlu kita pertanyakan takwa Nabi Muhammad. Nggak pengen ketemu Wahsy. Wahsy itu yang bunuh Hamzah. Dengan tombaknya dia bunuh Hamzah, setelah itu dimutilasi. Sedihnya luar biasa Nabi Muhammad SAW. Tak taunya waktu berjalan, Wahsy masuk Islam. Jadi bagian dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi apa kata beliau? La turini wajhak. Jangan perlihatkan wajahmu di hadapanku. Coba. Gimana Anda akan memaafkan orang yang menzalimi Anda dengan fitnahnya? Karenanya Anda cerai. Karenanya rumah tangga Anda hancur. Waktu berlalu, teman Anda ini sadar, datang, maaflah Nang Bahari. Maaf, matamu. Yang lagi ramai sekarang kan, matamu. Nah itu. Rumah tangga saya hancur, saya diusir dari rumah, anak saya tidak mau terima saya lagi, gara-gara fitnah kamu. Terus sekarang minta maaf. Sorry bro, nanti di hari kiamat kita berurusan. Allah Maha Pengampun, manusia tidak. Jangan tinggalkan kezaliman. Uruskan, kata Nabi Muhammad, entah itu berkaitan dengan kehormatan atau yang lain. Kayak yang utang tadi itu sama tuh zalim tuh. Maka minta halal hari ini sebelum datang nanti kepadanya. Sebelum datang hari tidak ada lagi manfaat dinar dan dirham. Enggak ada.
Yang ada amal kita akan kita transfer. Anda mungkin berumur panjang, kita nggak tahu. Anda mungkin umurnya 60, 70, 80. Selama itu Anda jadi orang soleh, alhamdulillah. Tapi kezaliman Anda waktu itu tidak termaafkan. Habis Anda, bangkrut Anda. Diberikan semua amalan tersebut kepada orang Anda zalimi. Terkadang bisa jadi yang Anda zalimi banyak. 1, 2 orang saja Anda bayar nggak bisa. Bagaimana 3, 4, 5, 6 dan yang lain? Karena bisa jadi Anda menzalimi satu masjid. Anda fitnah satu masjid. Dia nagih semua nanti di hari kiamat. Yang Anda bisa bayar cuma 2. Puluhan lainnya gimana? Keburukan mereka akan ditimpakan ke Anda. Mampus Anda. Selesai hidup Anda. Di hari kiamat tidak ada lagi penyesalan. Azar nyesel, bapaknya Nabi Ibrahim, nyesel, pengen beriman, pengen taat, tapi di padang mahsyar. Wahai Ibrahim, la a'sikal yaum. Hai Ibrahim, hari ini aku tidak akan bermaksiat kepadamu. Saya pengen taat. Telat Abah. Di dunia dulu ngapain? Saya sudah berdakwah, saya seru kamu usir saya. Kamu ancam saya untuk mengusir saya. Seorang dai ketika berdakwah, kemudian keluarganya tidak menerima, itu sangat memalukan. Rasa yang sama juga dimiliki Nabi Ibrahim, tapi Allah berjanji tidak mempermalukan Nabi Ibrahim. Malu di padang mahsyar, orang tahu nih bapaknya dulu ketika di dunia nggak beriman. Malu Nabi Ibrahim. Tapi Allah berjanji untuk tidak mempermalukan Nabi Ibrahim. Akhirnya Azar, bapaknya Nabi Ibrahim, Allah rubah menjadi bentuk seekor binatang yang bernama hyena. Jadi orang nggak tahu itu bapaknya Nabi Ibrahim, tahunya itu binatang aja. Allah berjanji tidak mempermalukan beliau. Tapi sebelum itu terjadi, dia mengatakan, la a'sikal yaum ya Ibrahim. Saya hari ini tidak akan bermaksiat kepada. Saya pengen taat hari ini. Telat, itu sudah di padang mahsyar kok. Di antara dalil, mungkinnya seorang bertemu dengan orang tuanya di padang mahsyar. Telat. Ketika di dunia, ingin beriman sekarang. Ingin taat sekarang, ingin tinggalkan maksiat sekarang, ingin berurusan sama orang sekarang, sampai Anda mendapatkan kata maaf. Ulun pernah waktu itu seorang ibu-ibu kemudian minta maaf karena pernah menggibah. Pengen sekali saya mengatakan itu, tapi kan saya ustadz ya. Kan aja pula kita berurusan di akhirat. Terima kasih. Berapa ukuran sepatu pian? Hendak benar ulun keto. Tapi kan saya ustadz ya. Ya Bu, nggak apa-apa Bu, jangan diulang ya Bu. Saya capture tuh permintaan maafnya, saya posting. Setelah saya posting, beberapa ibu-ibu juga minta maaf. Ini berarti majelis ghibah satu orang. Padahal saya punya modal banyak waktu itu. Karena mereka bisa jadi hidupnya panjang jadi menjadi wanita yang soleh, sangat mungkin. Saya punya modal banyak waktu itu. Begitu saya post, kemudian beberapa orang kemudian mengatakan yang sama. Ustaz, ulun pernah juga jangan menggibah pian, maaf katlah ya. Nyamannya nang seikung semalam jagin cukup asanya. Berdua pulang, bertiga, berempat, nyamannya. Hendak benar-benar aku nih tas pian sudah rabit kah Bu? Anak nukan nang hanyar kah? Mau saya kasih hadiah tuh ibu-ibu. Ya. Orang yang menggibah Anda kasih hadiah, katakan makasih. Kenapa? Amal dia akan Anda ambil nanti di hari kiamat. Bangkrut dia. Tapi kan saya ustaz ya. Jadi saya ya. Walaupun rada-rada juga ya, waduh ini kesempatan nih. Pernah lagi selesai pengajian, anak muda mendatangi, Ustaz saya minta maaf. Saya pernah menggibah antum. Masya Allah. Akhi, antum patut bersyukur antum masih hidup, saya masih hidup. Hingga antum bisa minta maaf, ana alhamdulillah bisa maafkan. Coba salah satu di antara kita sudah meninggal. Apa enggak mampus antum? Anak ulun betul-betul kata-kata mampus yang keluar dari lisan ulun. Apa enggak mampus ente? Iya Ustaz, minta maaf ya enggak? Antum punya salah yang sama orang lain? Dia ngeliat ke atas gitu ya. Kayaknya ada Ustaz. Oh, selesaikan. Selesaikan buruan. Berarti tukang gibah nih anak muda nih. Pian enggak mesti langsung ya. Sekarang itu bisa lewat chat. Mun sudah nyawa tahu aja. Nah, itu tuh biasanya tuh muqaddimah pengen gibah. Mun ada kawan pian tahulah nyawa aja. Nah, itu biasanya habis itu langsung gibah. Orang kalau dapat aib orang lain, itu kalau nggak disebar tuh nggak afdol. Kenapa ya?
Karena bisa jadi Anda mendapatkan aibnya karena Anda cari-cari sebelumnya. Makanya kan ayatnya itu urutannya adalah hindari prasangka. Kalau Anda sudah melakukan itu, Anda pasti akan tajassus, cari-cari aib, cari-cari berita. Anda pasti dapat. Sahabat Nabi Muhammad, Anda cari aibnya, Anda akan dapatkan. Tapi nggak ada manfaatnya kan? Mereka sudah diampuni semua kok. Apalagi hanya kita ini. Mau jamaahnya kayak, mau ustadznya kayak, simple. Bapak-bapak semuanya nih yang misalnya zahirnya soleh, tanya bininya, ketahuan aibnya. Ya, pintu terakhir aib seorang laki-laki ada pada pasangannya. Juga para ibu sama, suaminya adalah benteng terakhir. Kalau Anda dengan pasangan saja bocor, selesai pasangan Anda. Jadi siapapun orang, Anda ingin cari aibnya gampang. Begitu Anda dapatkan, enggak afdol kalau tidak disebarkan. Itulah urutannya. Prasangka, tajassus, ghibah, makan dagingnya dalam keadaan bangkai. Jamaah sekalian rahimakumullah, selesaikan urusan dengan manusia. Minta maaf hari ini sekarang, bermaaf-maafan hari ini sekarang. Enggak usah nunggu Idul Fitri. Sudahlah, kemarin mungkin karena ego, kemarin mungkin karena apa, ya tinggalkanlah sudah. Yuk kita sama-sama sekarang. Ini sedang nyinggung pian nih, tahu nggak nih? Untuk jamaah Batu Licin ini dan juga yang di Nusantara. Banyak pertanyaan. Ya, selesaikan sekarang. Karena mungkin nanti sore kita mati, besok kita mati, pekan depan kita mati. Sama Allah kita selesai, alhamdulillah. Sama manusia terkadang belum. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai penutup, kata Nabi Muhammad SAW, minta halal hari ini sebelum datang nanti hari tidak ada lagi manfaat dinar dan dirham. Riwayat Imam Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Inilah bahasan pengingat kematian. Kematian adalah sebagai nasihat agar semua kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menyelesaikan urusan kita kepada sama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Tadi Munafikun ayat 10 ya. Munafikun ayat Ustaz Farhan yang komen. Syukran Ustaz. Tadi yang masalah orang pengen hidup lagi itu Al-Munafikun ayat 10. Lupa saya. Barakallahu fiikum Ustaz Farhan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menyikapi orang yang sudah zalim kepada kita dan kita memaafkan? Namun beberapa hari kemudian orang itu mengulanginya kembali zalim kepada kita. Istilahnya berpura-pura minta maaf. Kemudian hari mengulanginya kembali. Perlukah kita menjauhinya untuk meninggalkan mudarat? Syukran Ustaz. Kalau Anda memang berhati besar, maafkan lagi. Kalau Anda tidak ingin memaafkan, hak Anda. Silakan Anda mengambil. Anda memaafkan keutamaan luar biasa, Anda tidak memaafkan, hak Anda. Yang zalim sama Anda itu yang mampus. Karena dia main-main. Minta maaf, ulangi lagi, minta maaf, ulangi lagi. Kita bukan nabi. Hati kita tidak seluas itu ketika orang minta maaf. Iman kita tidak setinggi Nabi Muhammad ketika orang minta maaf. Praktek Nabi Muhammad tidak ingin melihat wajah Wahsy itu karena beliau selalu teringat paman yang mati dan dipotong-potong. Beliau hanya tidak ingin melihat wajahnya. Beliau sudah maafkan pasti, lawang dia beriman kok kepada Allah dan Rasulnya. Tapi hanya tidak ingin ketemu. Maka kalau pertanyaan Anda apakah kita menjauh? Silahkan. Bisa jadi Anda ada di komunitas yang salah. Silahkan pindah alamat rumah. Mungkin kalau pengen pindah misalnya kayak Banjarmasin gitu, dari Banjar Barat pindah ke Banjar Utara, kurang jauh pindah ke Banjar Selatan, masih kurang jauh pindah ke Banjarnegara di Jawa Tengah. Banjarnegara Jawa Tengah ya? Ya Jawa Tengah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita pernah menyakiti hati orang lain, tapi jika mau minta maaf tidak memungkinkan karena dia sangat marah jika dihubungi? Pasti. Nah ini Anda di antara yang mungkin mampus.
Karena bisa jadi kezaliman Anda, kesalahan Anda sangat parah. Maka nasihat ya untuk Anda penanya dan juga yang lain. Kasih waktu mungkin beberapa saat. Mudah-mudahan masih diberikan kehidupan. Biar cooling down dulu, tenang dulu, baru minta maaf. Kalau tidak bisa bertemu, mungkin bisa telepon. Nggak bisa telepon, mungkin bisa dengan chat. Tapi Anda tetap usahakan minta maaf. Karena bisa jadi Anda mati segera, atau yang Anda zalimi mati segera. Perhitungannya susah. Ya. Orang kalau misalnya berbuat zalim pada orang lain, tak taunya dia ingin minta maaf, orang sudah meninggal. Ketika kita memohonkan ampunan untuk orang tersebut, itu hanya inisiatif. Dia akan tetap tagih di akhirat, kita nggak tahu. Karena kesalahan Anda sangat fatal. Maka tetap berusaha minta maaf. Kasih waktu sejenak, mudah-mudahan masih hidup Anda dua-duanya. Berusaha lagi minta hingga Anda dimaafkan. Daripada mending Anda repot di dunia, daripada Anda repot di akhirat, tidak ada waktu atau kesempatan untuk kembali ke dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita niatnya mau curhat sama pasangan tentang seseorang, apakah itu termasuk ghibah? Tergantung. Kalau Anda menyebutkan sesuatu yang dia benci ketika itu disebutkan, maka ghibah, sekalipun itu ke suami Anda. Kalau Anda kemudian ingin ngobrol dan ingin misalnya dapat solusi mungkin dari pasangan, Anda sebutkan kasus umum. Gimana ya? Mas atau suamiku, sayangku, cintaku, manisku. Kalau misalnya kasih bahasan yang umum, bisa jadi kemudian suami Anda bijak dan memberikan solusi. Karena bisa jadi mungkin suami Anda juga ustaz dan bisa berikan solusi tanpa menyebutkan aib orang yang ingin Anda ceritakan. Karena itulah definisi ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak sukai. Itu disebutkan. Dan hal tersebut, keburukan tersebut betul-betul ada pada saudaramu. Entah akhlaknya buruk, entah fisiknya mungkin tidak sempurna. Kamu sebutkan di orang, dia gak suka. Itulah intisari ghibah. Tapi kalau yang Anda sebutkan tentang saudara Anda itu tidak ada, hakikatnya tidak ada, itulah fitnah, itulah kedustaan. Dosa juga. Wallahu a'lam. Ya, ini yang bisa ulun sampaikan jamaah dan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Ulun lagi, insyaallah ada 10 asatidzah yang siap untuk di rolling untuk ke Kota Baru dan ke Batu Licin. Ada 4 ustadz di pekan ganjil seperti sekarang. 1 Ustadz Haikal, 2 ulun, 3 Ustadz siapa tadi? Ustadz Abu Mahlin, sorry. Kemudian yang keempat Ustadz Mukhlis Biridho. Ini di bulan ganjil. Di bulan genapnya Desember, nanti Februari dan lain sebagainya dan seterusnya. Itu pekan pertama ada Ustadz Burhan, kemudian ada kedua ada Ustadz Baginda, ketiga ada Ustadz Arif Utsman dan keempat ada Ustadz Aiman. Dan di pekan kelima itu ada 2 ustadz yang mempersiapkan diri, ada Ustadz Husaini dan juga Ustadz Ahmad Zainuddin. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya rolling ini nanti akan disepakati juga untuk Batu Licin di rolling antara Masjid Mushola Imam Bukhari dan juga Imam Nawawi, maka mungkin ulun ikut yang di pekan kelima dan posisi ulun akan diisi Ustadz Arif Maulana. Jadi ulun tidak rutin, tapi yang di pekan kelima. Jadi biar asatidzah yang muda yang kemudian berkiprah ya. Nang Tuhani jaga kandang ya lagi. Ya Pak. Dengan aktivitas weekday semua kita khususnya ulun ngajar ke Bakah aja diantar sama Akh Alfian. Ngajar ke Intan saja diantar sama Akh Alfian. Enggak bisa sendiri. Ya. Wallah bisa. Jadi ini berkaitan dengan kekuatan fisik ya. Wallah bisa. Jadi itu yang bisa saya sampaikan jemaah. Habis ini mungkin kita pengen ngobrol khusus untuk internal takmir untuk DKM
sini. Imam Bukhari, Imam Nawawi mudah hadir, dan juga Kota Baru juga Pak Abdul Ghaffar datang. Kita ngobrol sebentar aja, karena habis itu pengen makan ya. Jangan lama-lama ya. Pokoknya harus satu visi, harus satu misi. Tinggalkan sudah yang kemarin ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.